Kami tahu bahwa hidup kami singkat, Tuhan. Kami tidak tahu kapan kami akan kembali ke dalam rumah-Mu. Namun di waktu yang singkat ini, biarlah kami mau mempergunakannya untuk hidup kami menjadi hidup yang benar. Sehingga kondisi sulit apapun hari ini, kami tidak akan pernah tinggalkan Engkau. Kami akan tetap mencari Engkau dan akan terus menghampiri tata-Mu dengan doa, pujian, penyembahan kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Bab itu tidak ada satupun yang bisa memindahkan kami, memisahkan kami dengan kasih karunia-Mu. Pagi ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh ada di dalam hadirat-Mu, menikmati setiap kemurahan-Mu. Dan hari ini kami mau membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya, sehingga biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, bisa mengubah seluruh kehidupan hidup kami dan paradigma kami. Hingga kami berjalan terus bergantung dan mata kami memandang kepada-Mu. Sehingga Tuhan, kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau urapi dan Engkau memberkati waktu yang singkat ini Tuhan, hingga penyampaian kebenaran firman Tuhan bisa memberkati kami semuanya. Urapi hamba-Mu ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Horas mahita saluhutna. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati kita. Maju-jua. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan hari ini saya bisa membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya membagikan ini supaya setiap kita bisa mendapatkan satu berkat. Mari punya satu understanding yang sama bahwa saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bukan oleh karena perintah, tetapi adalah sebuah amanat dari Tuhan supaya setiap kita menerima firman Tuhan ini dengan lapang dada. Lihat kiri kanan dulu, katakan amin. Oke, nama saya Agus Setiawan, saya melayani satu jemaat juga, bisa bantu? Belum terbuka? Oh iya. Iya, saya melayani sebuah jemaat juga di Bekasi, sama-sama di Rayon 5. Dan saudara, saya ingin memberikan satu kebenaran firman Tuhan, membuka satu kebenaran firman Tuhan. Kemarin Pak Niko memberikan satu kebenaran firman Tuhan. Dia katakan bahwa Yesus memberiku kemenangan. Dari sebuah ayat Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menantang, saudara. Ya, kondisinya luar biasa. Tetapi kondisi yang menantang ini, saudara, jangan membuat kita mundur dari Tuhan, jangan membuat kita lari dari Tuhan. Tetapi dalam masa-masa yang sangat menantang ini, biarlah kita terus dekat dengan Tuhan, sehingga apa yang Alkitab katakan kita pemenang benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, keadaan ekonomi yang buruk ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi ini terjadi secara global, saudara. Nah, oleh karena itu, di dalam situasi kondisi yang tidak baik ini, apa yang Pak Niko kemarin berikan, saudara, Yesus memberiku kemenangan, biarlah juga ini menjadi satu komitmen buat setiap kita jemaat di tempat ini, bahwa sesulit apapun masalah kita, sepahit apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan punya plan bahwa kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Bab itu saudara, saya akan menggali sebuah ayat yang dituliskan dalam Keluaran 15, bisa bantu? Ya, ini tentang perjalanan Musa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Yuk, dengan cepat saja kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Lanjut. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Oke. Secara teologi, saudara, ayat ini mengisahkan tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, saudara. Dengan satu perjanjian, saudara, bahwa Tuhan berjanji, kalau kita baca dalam kitab Keluaran 3, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan satu tempat yang lebih baik, tempat yang lebih indah, bahkan satu tempat yang penuh dengan susu dan madu, saudara. Jadi janji Tuhan jelas bahwa dari tanah perbudakan Tuhan akan membawa bangsa Israel ke suatu tempat yang penuh dengan susu dan madu, saudara. Namun di dalam perjalanan, saudara, ketika mereka keluar meninggalkan tanah perbudakan, saudara, dengan memegang sebuah janji tempat yang lebih baik, tempat yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi di dalam perjalanan kita bisa melihat tentang kisah perjalanan hidup bangsa Israel ini. Ternyata tidak langsung masuk, saudara, ke dalam satu tempat, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu. 40 tahun lamanya mereka mengalami satu proses kehidupan, saudara. Mereka pernah mengalami kelaparan di mana mereka membandingkan kehidupan mereka lebih enak di Mesir. Mesir ada daging, di sini kita tidak pernah makan daging. Tuhan kasih burung puyuh buat mereka, saudara. Ya, mereka pernah mengalami tidak punya makanan roti. Tuhan kasih roti, saudara, untuk mereka makan setiap pagi dari surga, mana itu turun. Mereka mengalami di mana mereka digigit ular dan begitu banyak masalah yang terjadi, saudara. Dan janji yang Tuhan berikan, saudara, ternyata tidak menjadi satu realisasi dalam bim salah bim brak terjadi, tidak, saudara. Tetapi ada satu proses yang begitu panjang sekali, saudara. Nah, di dalam kasus ini, saudara, ketika bangsa Israel, saudara, berangkat dari Laut Teberau dikatakan, lalu mereka sampai ke satu tempat yang namanya Gunung Syur. Mereka dalam perjalanan ini Alkitab katakan dengan sangat jelas, 3 hari 3 malam mereka tidak mendapatkan minum, saudara. Kondisinya saudara bisa bayangkan, begitu mengalami satu tekanan yang sangat berat, lapar juga haus, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengiring Tuhan, mengikuti janji Tuhan, mereka bangsa Israel mengalami masa-masa yang sangat sulit sekali, saudara. Dan di ayat yang ke-23, sampailah mereka ke satu tempat yang namanya Marah, saudara. Ketika mereka tempat itu mereka lihat, mereka begitu bersukacita. Kenapa? Ketika mereka dalam keadaan haus dan mereka melihat di Marah itu ada satu mata air yang bisa menghilangkan dahaga mereka, saudara. Dan ketika mereka berlari ke tempat itu, saya yakinkan, saudara, bahwa mereka minum bersama-sama karena mereka begitu haus, saudara. Ternyata ketika mereka minum, saudara, ternyata di luar ekspektasi mereka. Air itu tidak seperti air biasanya, tidak menghilangkan dahaganya, tetapi justru air itu, saudara, terasa pahit dan mencekik leher mereka, saudara. Di dalam kasus ini, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata perjalanan bangsa Israel pernah mengalami masa-masa di mana dia ada di dalam situasi semuanya menjadi pahit, saudara. Bukan hanya air saja, tapi hidupnya pun rasanya pahit, saudara. Bapak Ibu, bukankah di dalam perjalanan kita pun kita diangkat oleh Tuhan dari satu tempat, saudara, untuk masuk ke sebuah tempat yang baru dengan satu perjanjian bahwa kita akan menikmati segala janji-janji Tuhan. Tapi ternyata di dalam perjalanan rohani kita, kadangkala Tuhan buat ada di masa-masa di mana kita ada di dalam perjalanan itu seperti di Marah. Semuanya rasanya pahit. Semua kondisinya nggak enak, saudara. Ekonomi kita pahit, kesehatan kita pahit, keluarga kita pahit, usaha kita pahit, segala sesuatunya pahit, saudara. Di dalam perjalanan kita tidak selalu Tuhan berikan satu karpet merah dalam hidup kita. Di dalam perjalanan bangsa Israel tidak selalu Tuhan menjanjikan sesuatu yang langsung terjadi, saudara.
Tetapi kita melihat saudara ada satu proses di mana Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam bangsa Israel. Ini adalah gambaran kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita memegang satu janji Tuhan, ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan izinkan saudara untuk kita mencapai janji itu. Ada marah di hadapan kita. Ada situasi pahit di hadapan kita. Permasalahannya di sini, ketika kita ada dalam situasi pahit Bapak Ibu dalam hidup kita, kondisi kita pahit, ya segala sesuatunya tidak enak saudara. Banyak di antara kita mundur dan melepaskan janji itu saudara. Saya mau kasih tahu, kalau engkau ingin menjadi pemenang, sepahit apapun yang ada di hadapanmu, tetap pegang janji firman Tuhan. Katakan haleluya. Semua kita pernah ada di titik marah, saudara. Semua kita pernah ada di titik marah, di mana satu saat tiba-tiba kita kena PHK, saudara. Di mana satu saat anak yang kita kasih kena narkoba, saudara. Di mana orang tua yang kita kasih tiba-tiba meninggal, saudara, meninggalkan kita. Istri kita, suami kita tiba-tiba meninggalkan kita oleh karena kondisinya, saudara. Dan kadangkala, saudara, di dalam situasi marah itu kita mulai komplain sama Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Tuhan, mana Mazmur 91 tadi? Bukankah Tuhan janji akan melindungi kami, menjaga keluarga kami? Tidak, saudara. Ada saatnya kita ada di marah. Lihat kiri kanan dulu, saudara. Kondisimu ada di mana sekarang? Kalau engkau ada di marah, tetaplah berjalan maju. Karena Tuhan tetap setia menjaga kita. Bab itu saudara, dari ayat ini saya membuat satu statement. Next. Jangan biarkan rasa pahit itu menguasai hidup kita. Lepaskan dan percaya, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bahwa rasa pahit ini sifatnya sementara. Haleluya. Rasa pahit ini sifatnya sementara, tapi kebenaran firman Tuhan absolut dan mengikat untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, engkau dan saya kalau Tuhan ciptakan, Tuhan desain kita untuk menjadi pemenang. Bukan berarti kita tidak pernah menghadapi satu tantangan. Bukan berarti perjalanan hidup kita semuanya baik-baik saja. Tidak, saudara. Seorang pemenang harus melewati rasa-rasa pahit itu, saudara. Seorang pemenang harus bisa keluar ketika dia ada di situasi pahit, saudara. Dia tidak terpengaruh dengan rasa pahit itu. Matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan. Next. Saya lanjutkan, saudara. Kita akan bahas ayat demi ayat dulu. Oke. Keluaran lanjutnya ayat 24, 25 saudara. Dikatakan begini saudara. Yuk kita baca sama-sama. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada siapa? Kepada siapa? Kata mereka, apa yang akan kami minum? Bapak Ibu begini. Ayat ini saudara menggambarkan tentang Musa, seorang pemimpin. Dan bangsa Israel adalah seorang umat yang mengikuti pemimpinnya. Bab itu di dalam hidup kita saudara, kita nggak bisa sendiri. Jangan jadi orang yang berasa saya bisa tanpa pemimpin. Saya bisa tanpa gembala. Saya bisa melewati masa sulit saya tanpa orang-orang di atas saya. Saudara, kita perlu seorang pemimpin. Bab itu saudara, di ayat ini melukiskan tentang bagaimana, menggambarkan tentang bagaimana ketika seseorang sedang menghadapi masalah, seseorang sedang menghadapi satu pahit di dalam hidupnya, maka langkah yang harus dia cari adalah dia harus datang kepada seorang pemimpin mereka, saudara. Di dalam gereja ini, saudara, ada seorang pemimpin, ada gembala, ada para pengerja, diakones, saudara. Ketika engkau ada di dalam sebuah masalah pahit, jangan engkau lari keluar, cari solusi di luar. Saudara, datangi pemimpinmu. Aminnya palas.
Pak, kalau saya datang sama pemimpin saya bocor dia, Pak. Justru akhirnya masalah saya keluar. Nah, ini dia, saudara. Seorang pemimpin harus punya komitmen dan integritas, saudara. Berapa banyak jemaat, saudara, kepahitan sama pemimpin. Karena ketika dia membicarakan masalah pribadinya kepada pemimpin, saudara. Lalu pemimpin datang kepada yang lain. Tolong bantu doa, tapi jangan ngomong-ngomong sama siapa-siapa ya. Si A itu masalahnya, suaminya selingkuh, tolong doakan. Tolong doakan, jangan bilang siapa-siapa. Datang lagi ke sini, tolong doakan ibu ayah, itu suaminya lagi selingkuh. Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa, doakan saja. Datang lagi ke dia, tolong ya doakan ibu A, itu suaminya lagi selingkuh. Jangan ngomong siapa-siapa. Akhirnya satu gereja tahu semuanya, saudara. Hanya gara-gara jangan bilang siapa-siapa, tapi dianya bilang sama siapa? Siapa-siapa. Nah, pemimpin-pemimpin di sini, mari punya komitmen integritas. Rahasia jemaat adalah rahasia kita bersama dengan Tuhan. Untuk jemaat, saudara, engkau harus punya circle. Dan circle itu harus punya pertemanan. Pertemanan itu harus seorang pemimpin yang seperti Musa. Punya integritas, punya komitmen untuk membawa bangsa ini keluar. Dan ketika mereka berbungut-sungut, bahasa saya, saudara, mereka komplain, bersungut-sungut, mereka ngomong sama pemimpin, ini loh masalah saya gimana, masalahnya gimana, apa yang harus kita minum. Seorang pemimpin yang hebat, saudara, bisa hilang di depan saya, nggak setuju kayaknya dia, saya baca. Oke, pemimpin yang hebat, saudara, oke, dia muncul lagi. Dikatakan begini, yuk ayat 25 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Seorang pemimpin yang hebat, saudara. Ketika orang-orang di bawahnya mengalami satu masalah, dia tidak malah memaki-maki. Satu hari saya pernah datang, saudara, ketika kondisi saya dalam keadaan sangat-sangat terdesak, dalam keadaan yang terendah. Saya punya seorang pemimpin, saudara. Ya, lalu ketika saya datang kepada pemimpin itu, saya akan lupa, bantu saya. Aduh, saya untuk beli beras aja nggak mampu ini saya. Aduh, beli susu anak saya nggak mampu. Aduh Pak, tolong bantu saya dalam doa. Lalu pemimpin itu berkata, kamu pasti nggak kasih perpuluhan. Saudara, kok ngejasnya sejuta langsung perpuluhan, saudara. Bukan berarti saya nggak katakan nggak boleh kasih perpuluhan, enggak, saudara. Saya dari remaja setia kasih perpuluhan, saudara. Tetapi saudara, saya pun mengalami proses di mana saya tidak punya uang. Tapi kan seorang pemimpin nggak boleh seperti itu, langsung menjas. Ketika seorang nggak punya perpuluhan, nggak punya uang, pasti kamu nggak kasih perpuluhan, pasti kamu buat dosa, pasti kamu menyembunyikan dosa itu. Bukan itu solusinya, saudara. Pemimpin yang baik, saudara, dia terima semuanya, dia nangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tolong pasti maha murah Tuhan. Dia ada masalah, Tuhan. Musa, saudara, ketika dia mendengar kabar itu, lalu dia mencari Tuhan dan dia mulai berdoa, saudara. Dia katakan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan apa yang harus aku perbuat? Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada seorang pemimpin dan dia mulai berkata gini, ya. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu apa? Menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ini menarik. Saya akan gali ini, saudara. Ketika seorang yang bernama Musa mendapat keluhan tentang masalah dari umat Israel, lalu dia mulai berdoa meminta Tuhan berikan solusinya. Tuhan berikan jalan keluarnya. Tiba-tiba, saudara, Tuhan memberikan sebuah kayu. Dan Tuhan katakan, ambil kayu itu dan lemparkan kayu itu ke dalam air, saudara. Ini impossible, saudara. Satu perintah yang gak masuk akal. Satu perintah yang menurut saya, saudara, gak bisa saya cerna dengan pikiran saya.
Tetapi justru disinilah yang ingin saya sampaikan. Jalan Tuhan kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Solusi yang Tuhan berikan tidak sama dengan solusi yang kita pikirkan, saudara. Nah, ketika Tuhan kasih kayu itu, dan kemudian ketika dilepaskan, dimasukkan ke dalam air, maka Alkitab katakan dengan sangat jelas, tiba-tiba air yang pahit itu berubah menjadi, dengar sekali lagi, rasa pahit kehidupan kita ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Jangan pernah engkau menjudge dirimu. Sudahlah, memang sudah nasib saya. Saya selalu menderita hidup saya. Saya selalu ngalami begini. Baru selesai anak saya, sekarang suami saya. Baru selesai anak saya, sekarang saya di PHK. Baru selesai saya, sudah nasib saya. Enggak. Semua masalah ada solusinya. Selama ada Tuhan, maka selama itu ada jalan keluar. Lihat kiri kanan dulu, saudara. Selama ada Tuhan, di situ ada jalan keluar. Katakan haleluya. Oke, saya angkat satu hal yang penting. Saya angkat satu hal yang penting, saudara. Tunggu. Masih ayat nih. Ini ayat ini bagus. Betul. Saya sengaja bikin besar kayunya. Saudara, ayat 25 ini adalah sebuah ayat nubuatkan, profet, saudara, tentang sebuah kayu yang bisa mengubah rasa air yang pahit itu menjadi manis. Sebetulnya, saudara, ayat ini menggambarkan sebuah kayu di dalam kehidupan kita sekarang, yang di dalam kayu itu, saudara, selalu selesai setiap masalah pergumulan kita. Ini adalah sebuah ayat profetik dalam perjanjian baru yang mengisahkan tentang sesuatu yang di kayu itu, saudara, yang bisa menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan. Kayu ini, saudara, berbicara soal salib Kristus yang saat ini kita sembah dan kita puja. Setiap masalah pergumulanmu, rasa pahit yang kau hadapi, jangan lupa, engkau harus ingat ada kayu yang akan membuat segala sesuatu yang pahit menjadi manis. Kayu itu adalah salib Kristus. Salib Kristus yang 2000 tahun yang lalu dia mati di kayu salib itu, dan berkata, inilah raja orang Yahudi. Dan kayu itulah, saudara, yang sampai hari ini ketika engkau memandang salib kayu itu, orang yang tersalib di situ, dialah pribadi yang bisa menyelesaikan masalahmu. Yang mengerti katakan haleluya. Engkau tidak akan pernah selesai masalahmu ketika engkau duduk di lapo. Engkau tidak akan pernah selesai masalahmu ketika engkau main badminton. Engkau tidak akan pernah selesai masalahmu ketika engkau pergi mancing. Atau engkau yang banyak uang, engkau pergi poya-poya, engkau pergi ke kafe, lakukan. Tidak akan pernah selesai, saudara. Yang bisa mengubah rasa pahit di dalam hidupmu, yang bisa mengubah rasa pahit menjadi manis dalam hidupmu, salib kayu itu, saudara. Bab itu hari ini, kalau engkau ingin menjadi pemenang, jangan pernah tinggalkan kayu itu. Katakan haleluya. Karena Yesuslah yang akan menyembuhkan engkau. Kita sebagai hamba Tuhan hanya berdoa, Tuhan berikan kami ilham untuk supaya setiap jemaat mendengar firman Tuhan dan bisa menangkap dengan mudah. Tuhan berikan kami hikmat supaya setiap ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, umatmu bisa merdeka oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kami tidak sudah mencari keuntungan dalam menyampaikan kebenaran firman. Yang kami dambakan adalah ketika orang yang terikat dimerdekakan, ketika orang pahit disembuhkan, ketika orang bersemangat dimerdekakan. Itu saja, saudara, tujuan kita. Tapi berapa banyak kita sebagai jemaat, kita melupakan, saudara, bahwa kita berdiri di sini, saudara, hanya ingin supaya saudara kita semuanya menikmati kasih karunia Tuhan itu.
Katakan haleluya. Saya tidak tahu masalahmu hari ini. Pergumulanmu, kesehatanmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu. Saya tidak tahu. Apakah engkau ada di marah hari ini atau tidak? Kalau tidak, puji Tuhan. Tapi kalau engkau ada di marah hari ini, jangan lupa ada kayu yang bisa membuatnya menjadi manis. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Matius 11 saudara ayat 28 berkata begini, saudara naik. Matius 11 ayat 28 berkata begini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Lalu dikatakan apa? Semoga aku memberikan kelegaan. Tidak ada katanya saudara. Dia langsung membuat satu statement. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Di sini saudara mengandung satu janji. Ketika engkau ada di situasi pahit hari ini, ada di kondisi marah hari ini, engkau ada dalam situasi yang tidak enak, Tuhan hanya katakan datang kepada Dia. Kayu salib itu, datang kepada Dia yang menyerahkan segala sesuatunya di kayu salib itu saudara. Dan Dia berjanji, aku akan memberikan apa? Kelegaan saudara. Ini bicara tentang solusi. Ini bicara tentang bagaimana Allah memulihkan. Ini berbicara bagaimana Allah mengubah rasa pahit itu menjadi kemenangan saudara. Tapi berapa banyak kita saudara ketika kita ada dalam titik yang terendah. Berat banget kita datang kepada Tuhan. Kita mulai terintimidasi dengan kata-kata, ngapain kamu cari ke Tuhan? Toh Yesus pun dari dulu tetap, Dia tidak nolong kamu. Tetap, coba kamu lihat, kamu sudah puasa, kamu sudah lakukan ini, kamu lakukan. Tetap toh kamu mengalami masa pahit seperti ini. Sehingga akhirnya kita mundur saudara dan kita tidak mencari Tuhan. Tapi pagi hari ini izinkan saya mengajak setiap kita. Kalau engkau ingin menjadi pemenang dan keluar sebagai pemenang, jangan pernah keluar dari pertolongannya Tuhan dan pengharapan kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penolong kita. Bab itu saudara, jangan biarkan ya kepahitan itu menguasai hidupmu. Lepaskan rasa pahit itu. Apapun yang rasa pahit yang pernah kau cicipi saudara. Seperti bangsa Israel meminumnya dan merasakan rasa pahit itu saudara. Jangan biarkan rasa pahit itu terus menguasai engkau. Ada Yesus yang sanggup untuk memulihkan kita semua. Katakan haleluya. Oke, kita bahas ayat lagi kembali. Next. Oke saudara. Nah ketika kita membaca ayat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat jelas sekali bahwa setiap masalah hidup kita, setiap pergumulan hidup kita, ada sebuah kayu yang harus kita lemparkan ke dalam setiap masalah itu saudara. Kenapa saya berani berkata Yesus ini saudara dari ayat ini? Kenapa saya berani berkata bahwa kayu itu berbicara tentang Yesus saudara? Next, saya kasih satu ayat saudara yang akan membuat kita mengerti ini. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata begini saudara. Ya, ia itu Yesus. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di mana? Di mana? Lalu dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Saudara, ayat ini saudara mengindikasikan bahwa kayu yang tadi dilepaskan ya secara profet saudara oleh Musa, ini adalah gambaran tentang Kristus saudara. Dan Kristus sudah menanggung seluruh dosa kita. Setiap masalah pergumulan kita, setiap rasa pahit yang kita hadapi, Dia yang menanggungnya di kayu salib saudara. Tugas kita saudara hanya datang kepada Tuhan. Ada satu lagu, serahkanlah
Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti. Saya pikir saudara, orang yang menciptakan lagu ini saudara mendapatkan satu revelation, pewahyuan dari Tuhan tentang bagaimana ketika kondisi kita sedang menghadapi satu masalah. Jangan pikul sendiri saudara, atau jangan serahkan kepada orang lain. Serahkanlah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Kiri kanan, lihat kiri kanan, katakan serahkan kepada Tuhan. Jangan pikul sendiri, capek. Capek saudara. Pak Agus gak punya masalah, siapa bilang saudara? Saya berdiri di sini pun tetap saya punya masalah saudara. Tapi konsepnya kita sudah rubah. Kita percaya bahwa setiap hidup kita selalu ada masalah. Tetapi kita harus juga tahu ada kayu salib yang bisa menyelesaikan masalah kita. Katakan haleluya. Next, satu ayat. Saya sampai jam berapa Pak? Karena nggak ada jam ini. Saya takutnya bablas. Soundman kasih tahu ya kalau waktunya tinggal 5 menit. Mana soundman atas? Kalau tinggal itu kasih tahu ya, oke. Nah saudara next. Satu ayat saudara di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini saudara. Yuk. Ayat tidak asing lagi. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Saudara, saya yakin saudara sudah tahu ayat ini. Tapi izinkan saya kembali mengangkat ayat ini supaya minimal saudara iya ya, Tuhan sudah janji kepada saya bahwa pertama pencobaan yang saya hadapi itu adalah pencobaan yang biasa. Lihat kiri kanan, pencobaanmu biasa saja bro. Jangan lebay. Haleluya. Kadang-kadang orang udah tahu lah pencobaan biasa, tapi selalu aduh masalahku berat sebesar gunung. Tuhan, enggak, Alkitab katakan biasa bro. Lihat kiri kanan saudara, bahunya tepuk katakan masalahmu biasa bro. Biasa. Haleluya. Kalau engkau masih bisa ke gereja hari itu bukti bahwa engkau masih kuat. Haleluya. Yang kedua saudara, ia tidak melebihi kekuatan kita saudara. Nah, lalu dikatakan sebab Allah setia karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Katakan amin. Namun yang terindah saudara, pada waktu kamu dicobai apa dikatakan? Ini penting bahwa jangan pernah engkau menjudge bahwa saya tidak akan pernah bisa bebas dari masalah ini. Semuanya bisa selesai. Yang penting yang pertama kalau kita punya kesalahan bertobat. Kalau kita jauh dari Tuhan cari Tuhan. Kalau engkau sudah tidak berbuat dosa, tidak jauh dari Tuhan, dekat sama Tuhan, makin melekat sama Tuhan. Ayub pun tidak berbuat dosa. Ayub pun melekat sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi. Tapi ketika dia tetap melekat, Tuhan berkati dia 2 kali lipat. Dia keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Saya harus naik ke atas, lihat kalau udah kasih tahu. Saudara, yuk naik. Kenapa kita harus lepas dari kepahitan itu? Karena saya tulis gini saudara. Kepahitan itu bisa membunuh rohani kita. Rasa pahit itu saudara, ketika
engkau hadapi terus dalam hidupmu dan engkau meratap, lalu engkau hanya menikmati, ya sudah nasib saya memang begini, saya ditakdirkan rasa pahit yang sedang engkau hadapi di mukamu ini. Kalau engkau hanya diam dan tidak bertindak seperti apa yang tadi saya katakan, ada kayu salib, engkau datang kepada Tuhan. Kalau kau hanya diam dan menerima terus, saudara, maka rasa pahit itu yang kau hadapi akan membunuh rohanimu. Berapa banyak orang karena masalah, dia akhirnya jauh meninggalkan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa lebih dari 15 tahun minta jodoh Tuhan. Tapi sudah 15 tahun Tuhan gak kasih saya jodoh. Akhirnya mereka hilang dari pertemuan-pertemuan kita, lalu ada di kelompok yang lain. Berapa banyak orang, saudara, ketika dia mulai berhadapan dengan rasa pahit oleh karena penyakit, oleh karena ekonomi, dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan izinkan, tanda petik, belum dijawab oleh Tuhan. Lalu akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, mati rohani dia. Buat apa kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Toh tetap saja kita punya masalah seperti ini. Saudara, rasa pahit itu yang ada di hadapanmu harus kita lawan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan salib Kristus. Bukan dengan pengetahuan kita, tapi hikmat dari Tuhan. Saudara, yang punya masalah keuangan bukan saudara saja. Banyak. Bukan hanya jemaat, pendeta pun punya, saudara. Tapi pinjol bukan jalan keluar. Haleluya. Dari wajahnya kok kaku semua saya ngomong pinjol ini. Karena saya ngalamin juga, saudara. Orang-orang yang saya pikir bebas dari pinjol, ternyata punya utang di pinjol, saudara. Kita punya masalah di keuangan, bukan pinjol solusinya. Salib, saudara, dan kerja keras. Pengen punya uang tapi kayak bosi, kayak bos, pengen dapat Tuhan tapi nggak mau kerja. Lalu cari doang, dapat mujizat dari pinjol, pret. Dapat pinjaman dari pinjol dibilang mujizat. Enggak, saudara, pinjol bukan solusi. Kayaknya nggak setuju. Kalau engkau ada dalam masalah keuangan, sama, ada salib Kristus, datang kepada Dia. Yang kedua, kerja keras. Jangan malu. Indonesia ini, saudara, puntung sampah aja bisa jadi duit, saudara. Saya pernah jadi pendeta, harus turun ke sungai, kerok-kerok udang ikan, saudara, hanya supaya anak saya bisa sekolah, saudara. Saya pernah, saudara, ngojek, saudara, 28 tahun yang lalu, karena memang kondisi keuangan ketika saya tinggalkan usaha saya, habis semuanya, saudara. Saya ngojek, saudara. Selama tidak melanggar kebenaran firman Tuhan dan tetap ada dalam panggilan Tuhan, saudara. Jangan malu, saudara. Kali lagi, pinjol bukan solusi. Aminnya sebelah sini, saya sebelah sana. Haleluya. Haleluya. Sorry yang kerja pinjol. Sorry, saya tidak menjudge saudara, tapi saya ingin kasih tahu buat rekan-rekan kita semuanya di sini. Solusi kita adalah kerja keras dan cari Tuhan. Jangan malu, saudara. Cari itu botol aqua bisa dijual. Jangan bilang dapat pinjol, bilang mujizat. Lihat kiri kanan, bertobat. Enggak, saudara. Aduh, saudara, berat ini. Berat, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, ayo mulai bangun satu atmosfer di dalam setiap kehidupan kita untuk kita keadaan lebih baik ke depan. 2 kali naik, 2 kali lewat, 10 menit. Wih, masih banyak, puji Tuhan, saudara. Oke,
Saudara, 10 menit lagi masih lama. Next. Oke. Saudara, ini yang penting. Yuk kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Menyadari bahwa Yesus adalah penyembuh. Nah saudara, poin ini, saudara tadi Matius 11 ayat 28, saya angkat saudara sebagai satu brainwash buat setiap kita. Bahwa saudara, yang kita harus tahu di dalam otak kita ini saudara, apapun masalah kita, apapun yang sedang kita hadapi rasa pahit itu, kita harus menyadari bahwa hanya Yesus yang akan bisa menolong kita. Konsep ini harus saudara. Karena seringkali kita ketika kita ada di circle. Ya, di sini contohnya gembalanya Pak Irwan. Kita berpikir bahwa kalau saya punya masalah, Pak Irwan pasti yang akan menyelesaikan masalah saya. Saudara, akan pahit satu saat. Karena orang yang bisa menolong saudara bukan Pak Irwan, tetapi Tuhan. Pak Irwan bisa nggak? Bisa. Sebagai satu sarana untuk Tuhan pakai. Untuk supaya menyalurkan apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Tapi penolong yang paling hakiki, yang paling benar, yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya, hanya Yesus. Pak Leo bisa menolong saudara enggak? Bisa. Tapi tidak akan pernah bisa secara terus-menerus Pak Leo untuk menolong saudara. Pak Purwadi bisa menolong saudara enggak? Bisa. Tapi tidak akan pernah bisa terus-menerus menolong saudara. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali bilang, tumanin orang. Betul Pak? Betul enggak Pak Pur? Kalau udah 4 kali, 5 kali bilang, wah tuman ini sudah. Biasa nih. Enakan nih. Saudara. Tapi Tuhan, berapa kali pun engkau datang, dia akan berkata, aku akan tolong engkau anakku. Aku akan mengulurkan tangan bagi. Kadang-kadang orang berdoa gini, Bapa kami yang ada di bumi anggrek. Bukan Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di bumi anggrek. Fokusnya kepada pemimpin yang ada di bumi anggrek. Fokusnya kepada pemimpin kita yang ada di surga. Dialah yang akan menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, saya pernah ditinggalkan anak saya yang ketiga. Ketika seorang suster kasih makan kecelak saudara, lalu meninggal. Itu buat saya satu tantangan yang berat. Kondisi pelayanan saya sedang ada dalam goncangan yang sangat luar biasa. Saya tidak berbuat dosa. Saya setia sama Tuhan. Bagian Tuhan saya kasih buat Tuhan, bagian saya nikmati buat saya. Dalam kondisi sulit pun saya tetap memprioritaskan bagian Tuhan. Tapi Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup saya. Saya sempat berteriak, Tuhan apa salah saya? Tapi saya menyadari beberapa teman ngomong sama saya bahwa semua yang kita hadapi semuanya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Saudara, saya belajar untuk menerima ini dan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk memulihkan. Sehingga sampai hari ini saya bisa berdiri dan berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tangan kanannya tetap menopang kita. Next. Satu slide lagi lah. Harus menyadari saudara, next. Lewatkan saja ini. Naik saudara, naik. Naik. Oke. Saudara, taruh di dalam diri kita bahwa ini hanya Yesus yang bisa mengubah kepahitan, rasa pahit yang kau alami hari ini menjadi sukacita. Amin. Ulang yuk sama-sama dengan saya. 1, 2, 3.
Hanya Yesus yang bisa mengubah rasa pahitku menjadi sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Biarlah kita terus menjadi pemenang. Mari kita bangkit berdiri. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Katakan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Biar jemaat saja naikkan pujian ini, singer tetap diam. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan. Sama-sama sekali lagi katakan, oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur kami ya Tuhan. Walaupun kami ada di marah hari ini, kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Kalau engkau berkata, Tuhan aku perlu kekuatan-Mu, angkat tanganmu saja di tempat duduk. Saya akan berdoa dari tempat ini. Bapak, engkau lihat tangan-tangannya diangkat. Mereka butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang ada di kayu salib yang bisa menolong kami. Bab itu kami mengangkat tangan kami di hadapan. Biarlah Engkau turun tangan ya Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Yesus. Engkau pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau didesain untuk menjadi winner, bukan loser. Engkau didesain untuk menjadi pemenang, bukan kalah pecundang. Terima pemenang dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus sebagai pemenang hari ini. Engkau kuat di dalam Tuhan. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.